Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karimatul Akhlak dengan NIM I1D020057, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metabolisme dari zat besi. Nah, di dalam tubuh, zat besi ini ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk fero dan juga bentuk feri. Bentuk feri yaitu zat besi yang memiliki atom ion 3+, dan bentuk fero zat besi yang memiliki atom ion sebanyak 2+. Fero ini lebih mudah diserap dibandingkan dari feri. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dan sumber dari zat besi. Zat besi terbagi menjadi dua jenis, yaitu zat besi Hem dan zat besi non-Hem. Untuk zat besi Hem ini merupakan zat besi yang banyak terdapat pada sumber makanan hewani. Nah, zat besi Hem mempunyai sifat yang mudah diserap, sekitar 20%. Namun, jumlah kandungannya pada bahan makanan relatif sedikit. Sementara zat besi non-Hem merupakan zat besi yang banyak terdapat pada sumber bahan makanan nabati atau tumbuhan. Nah, jumlah zat besi non-Hem ini cukup banyak pada bahan makanan, namun sifatnya lebih sulit diserap, hanya sekitar 5-10%. Jadi dibandingkan dengan zat besi Hem, zat besi non-Hem ini lebih kurang efektif meskipun jumlahnya banyak pada bahan makanan, tapi kurang efektif karena kemampuan diserapnya lebih sedikit. Kemudian untuk contoh bahan makanannya, zat besi Hem seperti daging merah, kuning telur, hati, dan bahan makanan hewani lainnya. Kemudian untuk zat besi Hem seperti pada bayam, kacang merah, brokoli, kentang, parsley, dan pada bahan makanan nabati lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyerapan atau absorpsi dari zat besi. Ada sedikit perbedaan antara penyerapan zat besi Hem dan zat besi non-Hem. Pertama, kita akan membahas dari zat besi Hem terlebih dahulu. Zat besi Hem pada mulanya akan menempel pada mentolokropidin. Nah, maka zat besi Hem ini harus dipisahkan terlebih dahulu dari hemoglobinnya, yaitu dengan dihidrolisis oleh enzim protease yang banyak terdapat pada lambung maupun usus kecil. Zat besi Hem dilepaskan dari hemoglobin untuk menjadi Hem. Nah, lalu Hem ini akan masuk ke dalam enterosit yang sebelumnya akan melalui Brush brother. Hem ini akan dibantu oleh karier, yaitu kita sebut dengan Hem karier protein 1 atau biasa disebut dengan HCP1. Nah, karier protein ini atau Hem karier protein ini banyak terdapat di usus kecil dan paling utamanya kita temukan pada bagian duodenum. Sementara itu, untuk zat besi non-Hem, pertama-tama harus dilepaskan terlebih dahulu dari komponen makanannya. Kemudian baru dilepaskan dari protein pengikatnya. Nah, zat besi non-Hem yang dilepaskan ini bisa dari dalam dua bentuk, yaitu bentuk fero maupun bentuk feri. Yang dalam bentuk feri ini, karena masih mempunyai atom ion sebanyak 3+, maka harus direduksi terlebih dahulu untuk menjadi fero. Ya, feri akan masuk ke dalam lambung, kemudian berlanjut ke usus halus. Di sini akan ada cairan bersifat basa yang dihasilkan oleh pankreas yang akan menjadikan feri menjadi lebih kompleks, yaitu menjadi feri hidroksida. Dan feri hidroksida ini kemudian akan mengendap, akhirnya akan menjadikan zat besi dalam tubuh ini menjadi rendah. Nah, lalu feri hidroksida ini akan masuk ke dalam membran batas enterosit dan akan dijalankan fungsi dari duodenum untuk merubah feri untuk mereduksi feri menjadi fero, yang juga dibantu oleh vitamin C. Jadi di sini ada vitamin C. Vitamin C mempunyai peran untuk bisa mereduksi feri menjadi fero. Nah, kemudian kita masuk ke transport dari zat besi. Zat besi ini ditransportasikan ke dalam darah melalui transporter, yaitu transporter yang digunakan adalah transferin. Nah, transferin selain sebagai transporter, transferin juga digunakan sebagai indikator untuk menandakan apakah kita kekurangan zat besi ataukah kita kelebihan dari zat besi. Hampir semua sel dalam tubuh memiliki transferin reseptor atau TFR. Selanjutnya, kita akan membahas penyimpanan zat besi dalam tubuh. Zat besi disimpan utamanya sebagai ferritin. Nah, ketika zat besi ini tidak diambil oleh transferin, maka zat besi akan disimpan sebagai ferritin pada dinding usus.
Selain itu juga disimpan dalam hati dan juga limfa. Di samping itu juga terdapat hemosiderin yang merupakan ikatan protein besi yang stabil di dalam hati. Ini terbentuk apabila besi melebihi kapasitas penyimpanan dari ferritin. Nah, kemudian ada beberapa interaksi dari zat besi dengan zat besi lainnya yang dapat menyebabkan penghambatan dari penyerapan zat besi. Contohnya yaitu interaksi dengan polifenol seperti pada tanin, pada teh, dan juga kopi. Lalu asam fosfat seperti pada bayam, coklat, beri, dan sumber bahan makan lainnya. Lalu dengan fitat, fosfitin yang merupakan residu pada kuning telur, dan juga dengan zat gizi lainnya seperti mangan, kalsium, zinc, nikel, dan lainnya.